Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya Kimia untuk SMA. Apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Bagaimana kita akan membelajarkan reaksi redoks dan elektrokimia pada siswa kita di tingkat SMA. Saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama ini adalah part 1 atau part 1. Kita akan lebih banyak membicarakan tentang redoks. Dan sebelum nanti kita akan masuk ke elektrokimia. Apa yang kita diskusikan adalah tentang reaksi-reaksi itu sendiri. Jadi kita akan memulainya dengan sedikit pengantar dari saya bagaimana siswa kita mengetahui tentang redoksnya itu dan bagaimana kita akan memulai pembicaraan tentang redoks. Kemudian kita masuk ke alur proses pembelajarannya. Tentu saja mungkin kita akan bicara sedikit tentang konsepsi-konsepsi yang ada di dalam pikiran siswa kita dan juga tentang beberapa kemungkinan miskonsepsi yang muncul di dalam setiap konsep tersebut. Baik, yang pertama adalah pengantar. Sebelum saya memulai lebih banyak tentang penjelasan saya atau diskusi kita tentang reaksi redoks, pada kali ini saya akan mencoba sedikit mendekati yang berbeda. Kalau biasanya saya mengalurkan pada pendekatan dengan sejarah seperti yang disampaikan di dalam asam dan basa, silakan Anda lihat di penjelasan saya mengenai asam dan basa itu lebih ke arah bagaimana kita mengalurkan proses pembelajaran kita dengan menggunakan sejarah. Saya sedikit menggunakan teknik yang berbeda di sini untuk reaksi redoks supaya kita punya variasi bagaimana kita membelajarkan konsep-konsep kimia di tingkat SMA untuk siswa kita. Nantinya saya akan membelajarkan reaksi redoks ini, saya akan mengalurkan reaksi redoks ini dengan menggunakan pendekatan di dalamnya adalah dengan pendekatan keterampilan proses. Di dalamnya akan lebih banyak kita akan memberikan percobaan, demonstrasi, dan beberapa eksperimen yang bisa dilakukan di dalam kelas maupun di dalam laboratorium. Untuk yang pertama kali atau yang sebagai awalan, mari kita berpikir tentang apa sih yang menarik minat siswa kita berhubungan dengan reaksi redoks. Mungkin beberapa hal yang bisa kita gali dari siswa kita bahwa mereka memiliki ketertarikan tertentu pada satu hal yang itu berhubungan dengan redoks. Kalau Anda mungkin berpikir tentang perkaratan, mungkin kita harus berpikir bahwa perkaratan itu belum dibicarakan atau belum ditemui oleh siswa di kelas kita. Redoks di kelas 11 ya. Anda mungkin berpikir tentang reaksi-reaksi yang ada di kimia itu semuanya menarik. Ya, betul. Jadi reaksi-reaksi kimia kalau kita sajikan pada siswa kita dalam bentuk demonstrasi maupun percobaan merupakan hal yang menarik pada bagi siswa kita, tetapi tidak semua reaksi itu redoks ya kan. Tidak semua reaksi redoks, tidak semua reaksi itu redoks. Jadi ada beberapa reaksi tertentu yang bukan merupakan redoks dan tetap menarik. Mungkin kita mulai mencoba berpikir yang lain. Kita akan memulai dengan pembakaran karena tadi kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana siswa kita mengetahui tentang pembakaran dan mereka berinteraksi dengan proses-proses yang berkaitan dengan pembakaran termasuk juga di dalam laboratorium kimia. Tidak hanya di laboratorium kimia sebenarnya tetapi juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan dengan pembakaran. Kita mencoba untuk sedikit menggali tentang prior knowledge atau pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan apa saja yang sudah ada di dalam diri siswa. Yang pertama adalah beberapa reaksi kimia sudah kita ajarkan.
Terutama adalah bagaimana kita menjelaskan tentang persamaan reaksi itu ditulis dari bahasa yang kita jumpai tentang fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan kita maupun di dalam laboratorium, kemudian kita mentransfer di dalam bahasa kimia dan akhirnya dijadikan sebagai simbol di dalam persamaan kimia. Itu nanti yang akan kita gunakan di dalam kita mengajarkan pembakaran tadi. Kemudian pengetahuan awal yang lain yang bisa juga digunakan ini adalah juga keterampilan, yaitu tentang bagaimana menguji adanya oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Seperti yang sudah di asam basa kemarin kita membicarakan tentang bagaimana kita menguji adanya hidrogen yang dihasilkan oleh asam, bereaksi dengan logam, kemudian kita juga bisa mendeteksi adanya karbon dioksida, dan siswa kita juga sudah terbiasa dengan oksigen misalnya, atau mungkin beberapa siswa kita sudah tahu bagaimana menguji nitrogen, adanya nitrogen di udara. Kemudian yang lainnya adalah pada beberapa siswa kita mungkin sudah dikenalkan bagaimana menguji adanya air dengan menggunakan kertas kobalt atau dengan menggunakan tembaga sulfat. Ya, jadi bagaimana kita melihat bagaimana perubahan tembaga sulfat itu menjadi tembaga sulfat hidrat dengan perubahan warnanya. Termasuk juga kertas kobalt klorida yang akan berubah warna begitu ditambah dengan air. Nah, pada beberapa siswa juga, tidak semua siswa mengetahui ini, oleh karena itu nanti di dalam proses penjelasan kita bisa menggunakan sifat ini untuk menjelaskan bagaimana kita menguji adanya air dan beberapa gas yang lainnya. Mengapa kita akan menguji itu? Karena kita sedang bicara tentang pembakaran, kalau Anda bertanya itu. Tetapi yang lebih pastinya adalah kita akan mendiskusikan dengan siswa bagaimana reaksi pembakaran itu. Kemudian prior knowledge yang lainnya adalah bagaimana siswa sudah tahu tentang partikel zat. Bedanya antara gas, kemudian cair dan padat. Kita coba untuk menggali mereka supaya mereka tahu ada gas, kemudian ada zat cair dan zat padat. Dan yang sudah kita bicarakan tadi adalah bahwa siswa kita sudah mengetahui tentang peristiwa pembakaran dan perkaratan di kehidupan sehari-hari mereka, terutama adalah perkaratan besi, ya, kemudian pembakaran kertas, sampah, dan yang lain-lainnya. Tentu saja kita tidak akan membicarakan sesuatu yang sangat kompleks seperti misalnya pembakaran sampah, tetapi kita menggantinya dengan pembakaran senyawa-senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon yang lainnya. Kemudian di dalam pembakaran ini, diskusi tentang pembakaran ini kita akan mengurutkan pembelajarannya atau proses pengajarannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang pembakaran, dan dalam hal ini kita akan mendiskusikan dari percobaan dengan pembakaran lilin. Jadi seperti apa sih sebenarnya pembakaran lilin itu, nanti kita akan bahas, dan bagaimana itu akan membentuk konsep siswa. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang produk-produk pembakaran yang berupa gas. Jadi, kalau selama ini mungkin bukan gas yang dilihat oleh siswa, tetapi misalnya pembakaran itu menghasilkan arang dan abu. Nah, kita akan mendiskusikannya itu. Kemudian, kita juga akan mendiskusikan pernafasan sebagai bagian yang sudah dibicarakan tadi. Kita mendapati bahwa pernafasan adalah bagian yang atau konsep yang sudah dibicarakan oleh siswa, dan mereka mungkin lupa ingat tentang pernafasan dan bagaimana cara menguji pernafasan. Kita akan mendiskusikan juga bagaimana kita membuktikan bahwa pernafasan sebagai bentuk proses hasil proses pembakaran. Dan berikutnya adalah pembakaran bahan yang lain yang bukan hanya yang berkaitan dengan senyawa karbon. Dalam hal ini adalah kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perubahan massa dari proses pembakaran tersebut. Seperti juga beberapa konsep yang lain, ternyata konsep tentang pembakaran itu
memiliki atau terindikasi adanya miskonsepsi yang muncul di siswa dan barangkali nanti akan muncul di siswa kita. Jadi tidak menutup kemungkinan sebuah miskonsepsi juga muncul di dalam diri siswa kita karena proses yang terjadi di sosial dan budaya kita. Beberapa miskonsepsi yang terindikasi di dalam peristiwa pembakaran, yang pertama adalah bahwa siswa kadang-kadang menganggap bahwa udara tidak terlibat dalam pembakaran. Jadi ini mungkin dari zaman dulu ya, karena peristiwa pembakaran yang diamati oleh manusia, salah satu peristiwa yang sangat-sangat menarik bagi manusia awal itu adalah tentang api dan pembakaran, dan mereka menganggap bahwa api adalah bagian yang lainnya, api hanyalah api yang tidak melibatkan udara di dalam proses pembakaran. Jadi itu pun anggapan yang masih ada di dalam pikiran siswa. Syukur-syukur kalau siswa kita tidak memilikinya, tetapi kita mungkin mencoba untuk melihat bahwa ini mungkin muncul di dalam pikiran otak atau otak siswa kita. Kemudian bahwa kadang-kadang siswa kita melihat bahwa pembakaran tidak menghasilkan zat baru. Jadi mereka hanya meninggalkan yang memang sudah ada di situ dan bagian-bagian yang lainnya pergi ke udara. Jadi udara hanya sebagai media untuk perginya si zat yang ada di benda yang dibakar. Nah, pada bagian ini sebenarnya yang lebih utamanya adalah ketika mereka melihat peristiwa pembakaran lilin, karena yang lebih banyak dicontohkan adalah membakar lilin atau menyalakan lilin, dan mereka menganggap bahwa begitu lilin terbakar dia akan meleleh, dan begitu didinginkan dia akan kembali lagi menjadi lilin yang sama dengan yang sebelumnya. Walaupun mereka menganggap bahwa sebagian lilin yang lain menghilang karena lilinnya kemudian habis ya. Tetapi banyak siswa yang menganggap bahwa pembakaran tidak menghasilkan zat baru. Ada miskonsepsi yang mungkin agak sedikit rumit ya. Mungkin di siswa kita tidak mengalaminya atau mungkin juga mengalaminya, tetapi saya mencoba untuk menyampaikan pada Anda bahwa sebagian siswa kita melihat bahwa penguapan suatu zat adalah proses pembakaran, karena mereka melihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari apapun yang dipanaskan kemudian menguap, dan proses pemanasan itu hampir sama dengan peristiwa pembakaran. Jadi itu yang perlu kita hati-hati tentang miskonsepsinya. Dan yang terakhir adalah yang muncul di dalam pikiran siswa kita dan mungkin kita juga, bahwa tidak ada molekul yang ada di dalam nyala api. Jadi nyala api seperti yang sudah saya sampaikan, orang selalu menganggap bahwa nyala api adalah api itu sendiri. Jadi api itu hanya api. Atau mungkin api adalah bagian dari cahaya. Api adalah ya bukan sesuatu yang benda yang seperti yang lain, bukan material yang lain. Jadi sifatnya seperti cahaya, jadi tidak ada partikel di dalamnya. Seperti itu yang dianggap oleh siswa, dan ini menjadi sebuah miskonsepsi yang perlu kita berikan, dan nanti akan kita coba untuk kita berikan sedikit istilahnya adalah pengobatan untuk miskonsepsi ya. Bagaimana kita akan mencoba untuk menghapus atau menghilangkan atau tidak mengurangi miskonsepsi yang ada di dalam pembakaran yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan bermain dengan lilin, yaitu dengan membakar lilin. Anda bisa menyediakan beberapa bahan seperti misalnya lilin, gula speker, kemudian kertas kobal kalau ada, kemudian indikator universal, kemudian juga air kapur, dan beberapa bahan yang lain yang akan bisa digunakan untuk mendukung percobaan kita berkaitan dengan pengamatan terhadap lilin ya. Jadi proses pembakaran lilin, kemudian kita berikan kesempatan pada siswa kita untuk mengamati. Anda bisa membagi siswa Anda menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Begitu kemudian menyalakan lilin dan mulai mengadakan pengamatan bersama-sama. Jadi biarkan mereka melakukan pengamatan tentang pembakaran lilin. Seperti misalnya apakah warna lilin itu dari paling dalam dari paling pusatnya di dekat sumbunya sampai keluar itu sama. Apakah ada perbedaan-perbedaan pada warna-warna tersebut? Apakah ada perbedaan warna pada nyala tersebut ya? Maksud saya seperti itu.
Kemudian mereka juga bisa melihat atau mungkin bisa memprediksi apakah kalau ada perbedaan warna itu, ada perbedaan warna tersebut, apakah ada perbedaan juga pada suhu dari setiap api yang ada pada nyala lilin tersebut. Kemudian beberapa pengamatan yang lain seperti misalnya apakah ada asap yang dihasilkan dari proses pembakaran lilin tersebut. Kemudian juga mungkin kalau mereka mempunyai beberapa lilin yang berbeda, bagaimana asap tersebut apakah berbeda antara satu lilin dengan yang lainnya. Jadi apakah tipe-tipe lilin itu memiliki asap yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memperlakukan lilin tersebut. Ya, jadi kita akan mungkin mereka akan melihat apakah ada bagian lilin yang meleleh, kemudian ada tipe-tipe lilin yang mungkin hanya meleleh kemudian mencair, kemudian mereka terbakar tanpa sempat kemudian mereka membeku lagi ke bawah gitu ya. Jadi ada beberapa lilin yang punya tipe tersebut, nanti silahkan bisa diamati oleh siswa dengan cara apapun bagi mereka. Mereka juga bisa menggunakan pengamatan atau peralatan yang lain seperti termometer dan yang lain-lainnya. Kemudian ada beberapa permainan yang lain atau mungkin juga pengamatan yang lain yang bisa Anda berikan. Misalnya bagaimana kalau kita memencet kulit jeruk di dekat lilin dan diarahkan pada kulit lilin mencet kulit jeruk ya, kemudian diarahkan. Anda tahu ya bahwa kalau kita mau mencet kulit jeruk itu biasanya ada semacam minyak yang keluar dari kulit jeruknya, kemudian diarahkan pada lilin, apa yang akan terjadi. Kemudian Anda juga bisa meminta mereka untuk meniup lilin, kemudian mereka melihat adanya asap yang keluar atau yang muncul setelah hilangnya si api. Kemudian dengan cepat Anda harus menyalakan lilinnya, tetapi tidak mengenai sumbunya, hanya pada asapnya. Apa yang terjadi? Itu yang bisa kita berikan pada siswa kita untuk melakukan beberapa pengamatan. Ini berkaitan dengan miskonsepsi yang sudah disampaikan tadi tentang yang tadi Anda silakan dicek lagi apa sih yang bisa muncul dari situ. Kemudian dari percobaan-percobaan semacam ini, lihatlah apakah mereka sudah melalui perubahan konsep setelah kita berikan beberapa percobaan yang tadi. Jadi mereka bisa melihat bahwa di dalam api itu ternyata ada molekul dari lilin yang ikut menguap dan terbakar di situ. Berikutnya adalah kita akan mencoba dengan beberapa teknik yang juga pernah dilakukan oleh siswa kita tentang bagaimana bagian dari udara berpengaruh atau ikut di dalam proses peristiwa pembakaran lilin tadi. Jadi kita bisa menempatkan lilin, kemudian di dalam wadah mangkok gitu, kemudian kita berikan air secukupnya sampai setinggi tidak melebihi lilin. Nanti kalau melebihi lilin, nanti lilinnya malah padam. Kemudian kita tutup lilin dengan menggunakan gelas beker. Untuk beberapa saat mungkin lilin akan menyala, dan kemudian sambil lilinnya pelan-pelan mati, kita akan melihat bahwa ada bagian air yang terangkat, dan kita bisa mengukur berapa jumlah volume air yang bertambah. Jadi volume pertambahan air yang masuk ke dalam gelas beker yang tertutup, yang tengkurap tadi ya. Kemudian kita bisa juga memvariasikan beker yang ditutupkan dengan menggunakan volume yang berbeda-beda, sehingga kita bisa melihat atau siswa bisa melihat bahwa ternyata volume beker juga mempengaruhi lama lilin, tetapi ada bagian dari udara yang, kalau kita bandingkan antara bagian udara yang digunakan untuk menyalakan lilin dengan bagian udara yang seluruhnya itu pada beker berapapun menghasilkan
angka yang hampir sama atau mirip ya. Jadi kita bisa menerapkan pada siswa kita bahwa ada bagian udara yang memang digunakan untuk proses pembakaran. Jadi kita sekaligus mengobati miskonsepsi yang ada di dalam diri siswa berkaitan dengan pembakaran lilin tadi. Masih berkaitan dengan pembakaran lilin, kita juga bisa melanjutkan demonstrasi yang tadi atau percobaan yang tadi kita lakukan dengan beberapa demonstrasi atau percobaan yang berikutnya, yaitu untuk mengamati produk pembakaran lilin. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Terlebih dahulu, mungkin kalau siswa kita belum mengetahui tentang kertas kobalt, kita bisa menguji menggunakan kertas kobalt dengan meneteskan air untuk melihat bagaimana perubahan kertas kobalt dari biru menjadi pink. Atau mungkin juga meneteskan air pada tembaga sulfat hidrat ya. Anhidrat maksud saya, jadi tembaga sulfat anhidrat, dan untuk melihat perubahan warna yang terjadi. Kemudian kita juga mengingatkan siswa kita pada bagaimana kalau sebuah gelas berisikan air kapur dialiri dengan menggunakan CO2 dan hasilnya adalah dari yang tidak berwarna menjadi keruh, jadi dari bening menjadi keruh seperti ini. Itu adalah bagian awalannya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengenalkan pada mereka bagaimana kita akan menguji hasil pembakarannya. Jadi kalau siswa menganggap bahwa tidak ada yang dihasilkan dari peristiwa pembakaran, atau mungkin mereka menganggap bahwa peristiwa pembakaran itu hanya menghasilkan arang dan abu, kita akan mendiskusikan dengan mereka hasil lain selain arang abu. Kita bisa menempatkan rangkaian alat semacam ini. Jadi kita menempatkan corong untuk mewadahi hasil pembakaran lilin itu. Kemudian kita alirkan kepada wadah. Kemudian kita yang di dalamnya ada tembaga sulfat anhidrat. Kita juga bisa menambahi dengan menggunakan es di luarnya, supaya ini ada tujuannya adalah mengembunkan air ya. Jadi mengembunkan airnya sementara gas yang lainnya tidak mengembun. Setelah airnya mengembun, dia akan mengubah warna dari tembaga sulfatnya. Gas selanjutnya akan mengalir ke wadah berikutnya yang berisi indikator universal untuk menunjukkan adanya gas yang bersifat asam ya. Kemudian mereka akan tertampung di sini dan mengubah warna indikatornya. Kemudian sisa zat gas yang lain atau sisa molekul yang ada di dalam gas hasil pembakaran ini masuk ke dalam tabung berikutnya yang berisi air kapur. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan di depan, bahwa kalau ada CO2 dia akan mengeruhkan air kapur. Jadi prosesnya akan seperti ini untuk menunjukkan pada siswa bahwa hasil-hasil pembakaran itu yang seperti ini. Jadi ada beberapa gas dari yang ternyata bisa mengubah warna tembaga sulfat, kemudian mengubah warna indikator universal, dan kemudian mengeruhkan air kapur. Itu yang terjadi di dalam peristiwa pembakaran lilin kita. Jika tidak terlalu banyak bahan yang kita punya, kita juga bisa melakukan percobaan dengan cara yang seperti ini, yang lebih sederhana. Jadi kita menampung gas yang dihasilkan dari proses pembakaran, kemudian dimasukkan ke dalam tabung U, yang di dalamnya kalau tembaga sulfat anhidrat mestinya ada. Kalau adanya yang terhidrat, Anda tahu bagaimana cara melakukan atau mendapatkan yang anhidrat ya. Kemudian ditempatkan di sana, atau paling tidak Anda kalau hanya tabung U kemudian Anda beri es saja, biasanya agak sedikit bias.
siswa tidak terlalu yakin bahwa di dalamnya ada uap air yang mengembun ya dengan menggunakan es, akan lebih baik dengan menggunakan tembaga sulfat atau mungkin dengan menggunakan kertas kobalt tadi ya. Kemudian mana yang mana yang lebih mudah Anda peroleh di dalam laboratorium Anda. Kemudian sisa dari gas ini akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu air kapur. Anda tahu bagaimana cara membuat air kapur jenuh sehingga bisa saat kita aliri dengan menggunakan CO2 bisa langsung keruh warnanya, kemudian terakhirnya kita buang gasnya. Gas yang terakhirnya kita alirkan keluar. Seperti itu adalah proses bagaimana kita bisa menunjukkan pada siswa tentang hasil-hasil apa saja yang ada di dalam proses pembakaran lilin tadi. Hampir sama dengan pembakaran, kita juga bisa melakukan dengan pernafasan. Jadi tadi peristiwa pembakaran tadi kita coba untuk tunjukkan pada siswa sebenarnya hasil dari peristiwa pembakaran itu apa saja. Nah, dengan menggunakan peralatan yang hampir mirip sebenarnya, kita bisa menguji apa sih yang dihasilkan oleh nafas kita. Jadi kalau kita menghembuskan nafas kita ke udara, apa sih yang dihembuskan bersama dengan udara nafas kita bisa menampung nafas kita, meminta siswa untuk meniupkan nafasnya ke dalam tabung reaksi yang berisi seperti yang tadi juga, yang berisi air kapur yang digunakan untuk menguruhkan, untuk menunjukkan bahwa di dalam proses pernapasan kita juga ada CO2. Kalau Anda ingin menunjukkan H2O, bagian dari uap air yang memang dihasilkan dari proses penguapan di bagian organ dalam kita. Jadi tidak seluruh dari air yang masuk atau yang keluar dari pernafasan itu merupakan bagian dari H2O yang dihasilkan dari pembakaran glukosa misalnya, seperti itu ya. Jadi kita hanya menunjukkan pada siswa bahwa di dalam proses pernafasan juga dihasilkan CO2 seperti di dalam pembakaran tadi. Itu yang digunakan untuk pernafasan. Jadi kita sudah menunjukkan pada siswa kita tentang pembakaran dan juga pernafasan. Dan selanjutnya adalah perubahan massa. Jadi kita akan menunjukkan pada siswa kita bahwa pembakaran itu tidak hanya meleleh kembali kemudian ada bagian yang hilang, tetapi pada peristiwa pembakaran itu ada juga proses perubahan massa. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Oke, untuk melakukan pengukuran perubahan massa dari pembakaran lilin, kita menyiapkan peralatannya seperti ini. Jadi kita tempatkan lilin untuk dibakar pada bagian ini. Ya, pada bagian ini. Kemudian kita tampung gas yang dihasilkan dari proses pembakaran itu, kemudian kita alirkan pada pipa U. Di dalamnya ada kapur. Ya, tetapi terlebih dahulu kita timbang dulu sebelum kita gunakan. Kemudian setelah kita aliri dengan gas yang dihasilkan dari peristiwa pembakaran lilin, kita akan timbang lagi. Kemudian kita jumlahkan hasilnya dari yang tadi. Dan kemudian secara stoikiometri kita akan melihat berapa sih pertambahan atau perubahan massa dari si lilin ini di dalam proses pembakaran. Atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan reaksi yang lainnya, yaitu dengan menggunakan pembakaran pita magnesium. Anda sangat tahu bagaimana menariknya pita magnesium itu dibakar. Kita bisa mengukur perubahan dari pita magnesium tadi dengan melakukan percobaan bagaimana perubahan dari magnesium di awal. Kita ukur di pitanya di awal, kemudian kita bakar dan kita akan menimbangnya di akhir. Ada perubahan dari pita magnesium. Nah, di sini juga ada sedikit mungkin miskonsepsi pada diri siswa kita, sama juga dengan orang zaman dahulu, bahwa
peristiwa pembakaran itu adalah melepaskan apa yang disebut sebagai phlogiston. Jadi di dalam setiap benda yang mudah terbakar itu ada phlogistonnya. Kemudian saat dibakar dia akan keluar. Dan dengan demikian kalau ada sesuatu yang keluar dari benda berarti ada pengurangan massa. Tetapi setelah diketahui ternyata hasil pembakaran itu memiliki massa yang lebih besar, kemudian mereka mengubah bahwa phlogiston itu memiliki massa negatif. Nah, itu sesuatu yang mungkin juga masih dibawa oleh siswa kita bahwa mungkin pemikiran mereka karena abu dan arang itu biasanya memiliki massa yang lebih relatif lebih kecil daripada bendanya, mereka berpikir bahwa peristiwa pembakaran itu akan menyebabkan hasilnya lebih massa dari hasil peristiwa pembakaran itu kan lebih kecil. Kita memberikan percobaan dengan menggunakan pembakaran pita magnesium untuk menunjukkan bahwa ternyata hasil pembakaran itu memiliki massa yang lebih besar daripada massa awalnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang reaksi redoks. Kita sudah selesai dengan reaksi dengan pembakaran dan kita tidak menyinggung mereka tentang reaksinya terlalu dalam ya. Kita bisa meminta mereka untuk menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada percobaan-percobaan kita atau demonstrasi-demonstrasi kita. Tetapi kita tidak sedang fokus di situ, kita sedang memperbaiki pandangan siswa kita atau pandangan siswa kita terhadap peristiwa pembakaran tadi. Kita lanjutkan dengan menggunakan reaksi redoks. Beberapa yang bisa kita lihat sebagai prior knowledge atau pengetahuan awal dari siswa kita mengenai redoks. Yang pertama adalah pembakaran yang sudah kita bicarakan tadi, kemudian bagaimana peran oksigen yang ada di udara di dalam proses pembakaran. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah miskonsepsi siswa kita pada reaksi redoks dan menurut penelitian atau pengamatan dari beberapa ahli pembelajaran, ternyata jarang sekali siswa mengalami miskonsepsi berkaitan dengan matematisnya. Mereka lebih cenderung untuk mengalami miskonsepsi pada metode penulisan rumus, angka subskrip, kemudian tanda kurung, dan koefisien. Jadi bagaimana mereka kesulitan yang mereka jumpai di dalam metode penulisan rumus. Oleh karena itu tadi saya menekankan bahwa bagaimana mereka menuliskan persamaan reaksi dari awal tentang mereka mengamati fenomena, kemudian mereka mengubahnya menjadi bahasa kimia dan menjadi bahasa simbolisnya kimia, itu sangat-sangat penting. Jadi mereka akan terbiasa dengan menuliskan kalau suatu reaksi terjadi di depan mereka atau di dalam proses yang mereka amati, mereka bisa menuliskan persamaan reaksinya. Supaya untuk menghilangkan miskonsepsi seperti ini, dan juga ternyata ada kesulitan bagaimana mengasosiasi simbol ini juga sama seperti tadi dengan jawaban yang numerik, jadi berkaitan dengan koefisien, kemudian nanti berkaitan dengan stoikiometrinya, bagaimana mereka menghubungkan antara stoikiometri dengan koefisiennya dan sebagainya, dengan juga benda dan kejadian yang nyata yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi seperti yang sudah saya tekankan tadi, bagaimana kita memberikan penekanan, bagaimana kita mengubah dari peristiwa yang kita amati menjadi peristiwa yang kita tulis atau simbol yang kita tulis. Itu kemudian ya jelas lagi bahwa bahasa kimia yang ternyata banyak sekali yang ditemui oleh siswa kita, seperti bahasa kimia seperti penggunaan partikel, asam, basa, kemudian air dan sebagainya, termasuk juga substansi dan sebagainya, yang bahasa-bahasa kimia yang kita gunakan sehari-hari yang mungkin bagi kita merupakan hal yang mudah yang begitu saja keluar dari bibir kita, tetapi ternyata pada sebagian siswa itu adalah hal yang rumit untuk mereka ketahui. Baik, berikutnya kita masuk ke urutan pengajaran untuk redoks. Yang pertama kita akan bicara tentang apa itu oksidasi dan reduksi.
Sebenarnya kita akan bicara dulu tentang oksidasi dulu, kemudian kita masuk ke reduksi, walaupun ya oksidasi dan reduksi adalah yang sama. Kemudian reaksi redoks baik reduksi maupun oksidasi akan kita bicarakan. Kemudian oksidator dan reduktor. Setelah kita bicara tentang reaksinya, kita bicara tentang bagian per bagiannya, yaitu oksidator dan reduktor. Kemudian elektron dalam reaksi, bagaimana peran elektron dalam reaksi redoks. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana kita menyelidiki suatu reaksi redoks. Dan yang terakhir kita bicara tentang perkaratan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya kita bicara tentang reaksi redoks, jadi ada reduksi dan oksidasi, tetapi kita biasanya mencoba untuk menjelaskan pada siswa kita untuk melihat dulu yang dimaksud dengan reaksi oksidasi itu yang kayak apa dan seperti apa reaksi reduksinya. Jadi lebih mudah untuk memperkenalkan pada siswa kita mengenai reaksi reaksi oksidasi dulu, walaupun reaksi redoks sebenarnya harusnya berjalan beriringan. Nah, salah satu yang sudah saya sebutkan tadi adalah ini adalah kalau Anda tahu tadi kita sudah menyebutkan pembakaran pita magnesium. Ini adalah bagian yang menarik. Jadi kalau Anda punya laboratorium yang bisa ditutup sebentar kordinnya atau apanya sehingga menjadi sedikit lebih gelap, dan kemudian kita menyalakan pita magnesium, ini adalah bagian yang menarik dari siswa kita berkaitan dengan redoks. Ya, peristiwanya adalah peristiwa yang terjadi di sini adalah reaksi antara magnesium dengan oksigen. Kita bisa menjelaskan pada mereka ini adalah peristiwa yang disebut sebagai oksidasi. Kita melihatnya hanya peristiwa oksidasi dari magnesium. Jadi bagaimana magnesium teroksidasi menjadi magnesium oksida. Ini adalah bagian dari definisi awal dari reaksi redoks atau reaksi oksidasi, yaitu adalah pengikatan oksigen. Oleh karena itu sebenarnya nama oksidasi itu mendapatkan namanya dari peristiwa semacam ini. Jadi peristiwa bagaimana benda itu mengikat oksigen, maka peristiwanya disebut sebagai peristiwa oksidasi. Peristiwa yang lain juga kita bisa tunjukkan kepada siswa kita adalah peristiwa, seperti ini. Ini adalah peristiwa redok yang lebih kompleks jika Anda memiliki peralatan. Kalau bahan mestinya ada, karena ini adalah bahan yang biasanya ada di dalam laboratorium kimia di tingkat sekolah, yaitu asam klorida, kemudian kalium permanganat, ini disiapkan. Kita akan menunjukkan bagaimana klorida atau Cl- itu menjadi Cl2 atau gas klor ya. Jadi klorida menjadi gas klornya. Seperti apa sih peralatan yang bisa kita siapkan untuk menunjukkan pada siswa berkaitan dengan ini? Kita bisa menggunakan ini nih. Sebentar, saya besarkan dulu. Oke. Jadi Anda bisa menggunakan buret kemudian yang berisi asam klorida pekat. Diteteskan pada suatu wadah yang berisi di dalamnya ada KMnO4. Ini saya harus geser sedikit. Nah, ini adalah potasium permanganat saya bilang KMnO4 tadi ya. Kalium permanganat, KMnO4. Ya, KMnO4. Kemudian gas yang akan dialirkan dan ditampung di dalam suatu wadah, kita akan mendapati itu adalah gas klornya atau klorinnya. Ini adalah peralatan yang kita bisa gunakan untuk menunjukkan pada siswa kita bagaimana peristiwa ini. Nah, kalau Anda tidak memiliki peralatan yang seperti ini, terutama untuk menampung klornya, sebaiknya ini tidak dilakukan karena klor itu lumayan berbahaya bagi pernafasan. Nah, kalau Anda masih mau melakukannya, lakukan di ruang asam. Ya,
di lemari asap gitu, supaya gas yang keluar yang tidak terkendali itu terserap di dalamnya ya. Jadi pastikan bahwa ruang asapnya atau lemari asamnya berfungsi dengan baik. Itu berkaitan dengan bagaimana kita menunjukkan reaksi oksidasi pada siswa kita berkaitan dengan ya, tadi ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, setelah kita memperlihatkan pada mereka tentang percobaan kita, demonstrasi kita, jangan lupa setelah itu tidak hanya dibiarkan siswa hanya mengamati selesai, tetapi lakukan langkah selanjutnya itu menunjukkan pada siswa kita tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi di dalam reaksi tersebut. Kita mengubahnya di dalam bahasa simbolik atau persamaan reaksi kimianya. Kemudian kita menunjukkan pada siswa kita mana yang disebut sebagai proses oksidasi, dan kemudian ditunjukkan bahwa peristiwa berikutnya adalah tidak sekedar seperti reaksi kimia yang lain seperti asam basa, pertukaran saja, tetapi ada proses perubahan di situ. Ditunjukkan pada siswa kita bahwa ada perubahan seperti misalnya tadi ada Cl yang terikat dalam H yang kita sebut sebagai, kalau di dalam larutannya mestinya jadi Cl-, kemudian berubah menjadi gas Cl2. Jadi ada perubahan di situ. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke reaksi bagian-bagian dari persamaan reaksi, yaitu reduktor dan oksidatornya. Setelah kita mengenalkan pada siswa kita apa yang dimaksud dengan reaksi redoks atau reaksi oksidasi dan reaksi reduksi juga di situ, dan dalam satu waktu dan lebih banyak kita jumpai ada reaksi reduksi dan mestinya selalu ada reaksi oksidasi seperti itu. Dan kemudian kita mengenalkan pada siswa kita tentang reduktor dan oksidatornya. Ya, reaksi reduksi dan oksidasi tadi, saat kita mengenalkan persamaan reaksi oksidasi dan reduksi pada siswa kita, sebenarnya kita juga sambil mengenalkan bagian persamaan reaksi tersebut, yaitu reduktor dan oksidator. Kita mengenalkan apa sih yang dimaksud dengan reduktor dan mana yang disebut sebagai oksidator. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita jadikan contoh juga adalah ini. Ya, kalau kita sudah mendapati magnesium yang dibakar itu menghasilkan nyala yang cukup terang, kalau Anda punya ini adalah reaksi antara aluminium dengan besi oksida, dan reaksinya lumayan termite ya, lumayan seperti meledak gitu. Jadi menghasilkan api yang lumayan bombastis seperti itu yang bisa ditunjukkan pada siswa kita. Kalau Anda takut untuk menunjukkannya pada siswa secara langsung atau Anda tidak punya bahan dan juga pengaman untuk menunjukkan itu langsung pada siswa, Anda bisa mencarinya di video-video di penyedia video banyak sekali. Silakan cari reaksi termite antara aluminium dengan besi oksida, Anda bisa mendapatkan itu. Nah, dari peristiwa itu kemudian kita bawa ke siswa kita bagaimana menuliskan persamaannya, dan di sana setelah kita mendapati aluminium dan besi oksida, kita akan melihat bahwa ada perubahan dari aluminium menjadi aluminium oksida dan besi oksida menjadi besi. Peristiwa itu kita akan bisa menunjukkan pada siswa mana yang disebut sebagai oksidator dan pasangannya yang disebut sebagai reduktor. Proses yang terjadi di dalam peristiwa ini. Jadi kita memberikan contoh-contoh reaksi yang juga kita bisa berikan contoh fenomenanya supaya mereka terbiasa sekali lagi bagaimana misalnya tentang reaksi aluminium dan besi oksida itu ditunjukkan pada mereka. Sebenarnya apa yang terjadi pada peristiwa reaksi redoks itu? Nah, kita akan mengenalkannya sedikit balik lagi pada bagaimana perjalanan definisi redoks ini. Yang pertama adalah redoks itu yang paling mudah, paling awal itu adalah diketahui bahwa peristiwa oksidasi adalah penambahan oksigen dan peristiwa reduksi itu adalah pengurangan oksigen. Jadi peristiwanya seperti itu. Jadi kalau ada
penambahan pengurangan oksigen itu adalah peristiwa redox. Tadi kalau kita bisa memberikan contoh pada siswa kita tentang reaksi yang cuma lumayan meledak, yang saya panas meledak berapi itu antara aluminium dan besi oksida, di sana kita akan bisa menunjukkan pada siswa bagaimana oksigen itu ditambahkan dan dikurangkan pada bagian-bagian tertentu dari persamaan redox tersebut. Tetapi pada peristiwa yang terjadi pada senyawa-senyawa organik khususnya, itu biasanya peristiwanya bukan hanya penambahan dan pengurangan oksigen, tetapi mereka bisa dikenali dengan penambahan dan pengurangan hidrogen. Berkebalikan dengan oksigen, penambahan hidrogen itu berarti reduksi. Ya, jadi perlu ditekankan pada siswa bahwa hidrogen dan oksigen memiliki sifat dalam hal reaksi redox ini berlawanan. Jadi kalau penambahan oksigen itu peristiwanya kita sebut sebagai oksidasi, penambahan hidrogen itu kita sebut peristiwanya sebagai reduksi, dan itu biasanya atau banyak terjadi pada reaksi-reaksi yang berkaitan dengan senyawa-senyawa hidrokarbon atau organik. Kemudian perjalanan berikutnya adalah kita juga bisa melihat bahwa peristiwa redox itu adalah perpindahan elektron. Jadi perpindahan elektron dari satu spesi ke spesi yang lain. Kita bisa melihat bahwa kalau suatu spesi itu ketambahan elektron, itu berarti dia mengalami reduksi. Kalau dia mengalami pengurangan elektron, dia berarti mengalami oksidasi. Nah, dan yang lebih baru lagi yaitu perubahan bilangan oksidasi. Kalau berkaitan dengan elektron, mereka sudah terbiasa atau sudah tahu bagaimana elektron itu bisa berpindah. Mereka tahu dari pokok bahasan ikatan kimia dan sebagainya, mereka sudah terbiasa dengan elektron. Tetapi yang ini adalah bagian yang sama sekali baru. Oleh karena itu ini perlu ditekankan bagaimana mereka bisa menentukan bilangan oksidasi. Jangan sampai kita membiarkan mereka belajar sendiri, karena belum tentu mereka mendapati pemahaman yang baik tentang bilangan oksidasi. Karena bilangan oksidasi itu cukup rumit bagi siswa kita. Jadi kita harus menuntutnya benar-benar pelan dan supaya mereka paham. Salah satu reaksi yang bisa digunakan untuk menunjukkan bagaimana redox terjadi atau peristiwa apa saja yang terjadi di dalam peristiwa redox itu adalah halogen halida displacement atau pergantian halogen halida. Berikut ini adalah beberapa video yang bisa kita gunakan untuk melakukan percobaan yang ditunjukkan pada siswa kita. Here we are with a series of halogen halide ion displacement reactions. In the first 3 conical flasks here we have potassium chloride. In the second 3 conical flask we have potassium bromide, and in the third set of 3 conical flasks we have potassium iodide. Into each of them we're going to sequentially put iodine in this row, bromine water into this row, and chlorine water into this row. So let's have a look if any displacement reactions occur. Here's the iodine. You can see it stain the bottle deep brown colour. We're familiar with iodine, and if we place an approximate equal amount, a few mils, into each of those solutions, we see not much difference in the 3, same colour for the iodine, and nothing appears to have happened. Into the second sequence of flasks we're going to put bromine water. So this is quite nasty stuff. There's the bromine water. Quickly put the stop top back on the bottle. The bromine water 0.02 molar. And let's introduce that into the 3 flasks. So we've got into the first flask, which is in bromine water in potassium chloride. This is bromine water into potassium bromide. And finally bromine water into potassium iodide. And hopefully you can see there that the bromine into potassium iodide has turned a much deeper
orange color than the other two, perhaps indicating a difference in the reaction. Finally, we have chlorine water. Here's the chlorine water, and we're going to introduce that into the 3 flasks. So first, let's put some chlorine water into the potassium chloride. Then chlorine water into... Berikut adalah penyetaran reaksi redoks. Ini bagian yang rumit juga, yang dikenal sebagai bagian yang susah bagi siswa kita, yaitu penyetaran persamaan reaksi redoks. Pada intinya adalah bahwa di dalam satu persamaan reaksi redoks itu dapat dibagi menjadi reaksi oksidasinya dan reaksi oksidasinya dan reaksi reduksinya, dan keduanya harus seimbang atau setara. Yang pertama adalah kita menggunakan perubahan bilangan oksidasi, dan pada intinya adalah bagaimana perubahan oksidasi yang dimiliki oleh satu bagian harus sama dengan perubahan reduksinya pada bagian yang lain, karena tadi kita punya reaksi oksidasi yang bersamaan dengan reduksi, oleh karena itu totalnya harus seimbang antara oksidasi dan reduksi itu pada intinya. Dan setelah itu Anda silakan memberikan contoh, kemudian latihan soal, dan memastikan bahwa siswanya paham bagaimana menyetarakan persamaan reaksi dengan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan bilangan oksidasinya. Berikutnya kita juga bisa mengenalkan siswa kita dengan menggunakan setengah reaksi yang berkaitan dengan perubahan atau penggunaan elektron. Jadi bagaimana elektron itu berpengaruh di dalam reaksi redoks kita. Misalnya kita punya reaksi antara Fe2+ dengan Cl2. Fe2+ dengan Cl2 kita bisa menguraikannya menjadi seperti ini. Fe2+ menjadi Fe3+. Dia akan kehilangan elektron, kemudian Cl2 di ketambahan 2 elektron akan menghasilkan Cl-. Supaya jumlah elektron dari oksidasi dan reduksinya sama, maka kita mengubah Fe2+-nya tadi supaya jumlah elektronnya menjadi 2, maka kita kalikan 2, seperti ini jadinya. Dan hasilnya adalah akan menjadi seperti ini. Jadi ini total dari reaksinya adalah seperti ini. Tetapi kita punya elektron di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang jumlahnya sama, maka kita bisa menghapusnya atau menyeimbangkannya menjadi seperti ini. Jadi kita mencoret elektronnya. Nah, ini adalah hanya contoh saja. Anda bisa memberikan contoh-contoh yang, ingat bahwa pemberian contoh itu jangan langsung yang rumit, tetapi yang mudah dulu supaya mereka tahu, baru kemudian mereka diberikan contoh yang rumit gitu. Kadang-kadang siswa mengeluhnya bahwa contoh yang diberikan oleh gurunya mudah tetapi waktu ulangan susah gitu. Oleh karena itu jangan sampai hal itu terjadi seperti itu. Berikan juga contoh-contoh yang memerlukan pengerjaan yang lebih rumit supaya mereka bisa mengetahuinya bahwa soal itu tidak jauh lebih rumit daripada contohnya. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan setengah reaksi dengan kondisi asam dan basa untuk penyamaan reaksi redoks. Jadi di bagian itu kita memberikan persamaan itu dan melatih mereka bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan berbagai macam cara. Tujuan dari semua cara itu adalah satu, yaitu mereka mendapati persamaan redoks yang setara, tetapi kita juga melatihkan bagaimana semua keterampilan menyetarakan reaksi redoks itu pada siswa kita. Jadi jangan sampai hanya satu cara untuk siswa kita yang kita berikan, tetapi semua cara apapun yang bisa kita berikan pada siswa kita. Dan ujungnya semua cara itu harusnya memberikan hasil yang sama. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu tentang perkaratan. Jadi peristiwa perkaratan terutama pada besi itu adalah bagian yang sangat diketahui oleh siswa. Kita mencoba untuk melakukan percobaan perkaratan ini dengan menggunakan paku dengan 4 macam kondisi gelas reaksi,
tabung reaksi ya, namanya tabung reaksi, test tube-nya. Tabung reaksi ini di dalam keempat macamnya ini, saya menghilang sebentar. Jadi paku kemudian ditutup dengan menggunakan, kemudian ditambah dengan menggunakan air, dan tabung reaksinya ditutup sehingga kita bisa mendapati bahwa udara masih ada di situ, kemudian air juga ada di situ. Jadi kondisi yang pertama adalah proses perkaratan, ada air dan ada udara. Kemudian di tabung yang kedua kita berikan paku, kemudian ada kalsium klorida yang anhidrat sehingga airnya akan terserap oleh kalsium kloridanya di sini, dan di dalamnya ada paku, kemudian kita tutup ya. Kita berikan cotton wool juga di situ, kemudian kita tutup, jadi kondisinya ada udara. Nah, untuk yang ketiga ini kita meminimalkan udara yang bersentuhan dengan paku, yaitu dengan cara mencelupkan seluruh bagian pakunya, kemudian di atas airnya kita tidak memberikan ruang pada udara untuk masuk ke dalam air dengan cara menambahkan minyak. Ya, minyak di atasnya, tetapi jangan menggunakan minyak goreng, minyak tanah bisa, sehingga bisa menutup udara yang akan masuk. Jadi kondisi yang ketiga adalah air tok tanpa udara, dan yang terakhir adalah ada air dan ada udara. Tetapi ditambah juga dengan garam. Jadi nanti kita akan membedakan apa yang terjadi dengan pada keempat bagian tersebut. Itu reaksi perkaratan yang bisa kita tunjukkan pada siswa kita. Apa saja sih yang mengaruhi peristiwa perkaratan? Ada lagi sebenarnya satu proses yang bisa digunakan untuk mengamati perkaratan yang agak sedikit lebih rumit, dan nanti akan kita berikan waktu di elektrokimia ya. Kalau kita sudah siswa kita sudah mengetahui tentang elektrokimia, kita akan memberikan perkaratan yang lebih kompleks lagi. Jadi ini adalah perkaratan yang sebenarnya kita simpelkan atau kita sederhanakan untuk siswa kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berpengaruh pada proses perkaratan. Nah, selain proses tadi, jadi kita bisa membiarkan paku itu dalam tabung reaksi selama seminggu atau beberapa hari di laboratorium kita kalau peralatan kita banyak. Tetapi kalau tidak, perkirakan bagaimana Anda akan melakukan percobaan tersebut. Nah, percobaan yang berikutnya adalah mengukur udara yang digunakan untuk perkaratan. Jadi ini mungkin yang jarang sekali dilakukan di SMA. Bagaimana kita mengukur udara yang digunakan untuk perkaratan? Kita bisa menggunakan serutan besi ya, besi yang berupa, ya kita sebutnya iron wool. Jadi wool besi gitu ya. Jadi serabut-serabut besi kita tempatkan di dalam tabung reaksi semacam ini di dasar, kemudian kita balik. Kita masukkan ke dalam beaker yang lebih besar, kita celupkan airnya sampai ada bagian udara yang terjebak di antara air dan besi itu. Kita mengajak siswa untuk mengamati berapa sih jumlah bagian air yang, bagian udara maksud saya, bagian udara yang digunakan untuk peristiwa perkaratan. Nah, ini menjadi tugas Anda, bagaimana sih Anda akan mengukur, bagaimana Anda akan mengukur jumlah udara yang digunakan untuk perkaratan. Jelaskan sedetail mungkin, sedetail mungkin tentang percobaan ini. Jadi silakan Anda jelaskan di dalam komentar bagaimana Anda menjelaskan pada siswa itu bagaimana udara yang digunakan, seberapa banyak udara yang digunakan untuk melakukan perkaratan dengan menggunakan percobaan ini.
Ingat, reaksi perkaratan yang Anda gunakan nanti gunakan reaksi perkaratan yang sederhana karena kita belum sampai ke elektrokimianya. Kemudian kita masuk ke bagian deret reaktivitas logam. Jadi kita akan melihat bagaimana sih logam-logam itu bereaksi dengan senyawa-senyawa logam yang lain. Beberapa prior knowledge yang sudah diketahui oleh siswa, yang pertama adalah reaksi kimia. Jadi mereka tahu tentang reaksi kimia, termasuk juga redox yang tadi sudah kita bicarakan, dan selanjutnya adalah reaksi dengan asam dan basa. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diketahui oleh siswa atau yang menjadi bagian yang sebenarnya sudah diketahui oleh siswa. Urutan pembelajaran yang kita berikan, yang pertama adalah kita berikan pada mereka tentang reaksi logam dengan asam. Jadi ada beberapa logam dan asam yang kita coba untuk tunjukkan pada siswa kita supaya siswa kita tahu seperti apa sih sebenarnya logam-logam itu bisa bereaksi dengan asam. Gunakan asam encer ya. Jadi jangan menggunakan asam yang pekat karena reaksinya lumayan berbahaya. Terutama ada beberapa logam yang mungkin tidak tersedia di laboratorium atau mungkin penanganannya agak sedikit susah seperti logam-logam alkali dan ya logam-logam alkali. Kalau logam alkali tanah mungkin kita bisa menggunakan Mg dan Ca ya. Tetapi beberapa logam alkali agak susah penanganannya. Nah, kalau Anda mau melakukannya adalah peristiwanya adalah seperti ini atau reaksinya adalah seperti ini. Jadi Mg, kemudian Anda bisa pakai Zn, kemudian Cu ya. Seperti ini nanti. Jadi kita akan mendapati bahwa kalau reaksinya terjadi adalah Mg itu akan sangat reaktif sampai yang tidak reaktif yaitu Cu. Jadi bisa dilihat dari gelembung gas yang bisa kita tes dengan menggunakan lidi yang membara. Ya, dengan menggunakan lidi yang membara. Anda bisa menggunakan logam-logam yang lain, jadi banyak logam, kemudian akan semakin baik kalau logam-logam yang digunakan semakin banyak dan bisa kita berikan pada siswa kita. Mungkin kita bisa melakukannya dengan menggunakan demonstrasi ya, tapi kalaupun demonstrasi tetap tidak bisa, Anda bisa menggunakan video yang bisa Anda peroleh di penyedia-penyedia video. Kemudian untuk melihat bagaimana deret reaktivitas dari logam itu juga kita bisa menggunakan reaksi logam dengan air. Ini adalah video bagaimana logam bereaksi dengan air. Here I'm working with some lithium metal, very difficult to cut. I've got a piece of sodium here, pretty easy to cut. You notice when I cut through that the fresh sodium is very shiny compared to the rest. Let's zoom in real quick. Let's see if we can really get in there. So this side will reflect a lot of light. The other sides are pretty dull. And you'll see that especially with the potassium here. I'm going to go ahead and give this kind of a half cut. So for the potassium, this is the side that's freshly cut, and you can see the dullness to the other sides compared to that one. So I'm going to go ahead and take those three, and I'm going to add them to water, and we can look at the kind of reactivity of those three alkali metals with water. So here I'm going to take the lithium and add that to the water. It's going to generate hydrogen gas and lithium hydroxide. So you're going to see a pink color develop here, and then you're going to see some smoke come off, and that's either lithium metal or that's lithium hydroxide coming off of there. Maybe a little bit of liquid water. But it's not as reactive as, say, sodium, so I'm going to put sodium into the next one. And the sodium is actually probably going to ignite.
So you'll see some orange flame perhaps, or some sparks, or some shrapnel. And then the last one, I'm going to go ahead and put my 2 pieces of potassium in that I've cut in half. So this is less potassium than the other 2 in terms of amount. But you'll find that the reactivity is a little bit greater. Now that potassium there was quite reactive there, but the sodium sometimes will allow hydrogen gas to build up. In this case it's not igniting, but we can try adding another piece here. We can hope that that's going to go ahead and actually send off some shrapnel and some flame. All 3 produce hydrogen gas, all 3 produce hydroxides. There's your alkali metals. Next we're going to go ahead and do the rubidium and cesium. Pada bagian video-video yang sudah ditampilkan tadi, kita bisa melihat bagaimana ada logam yang sangat reaktif dengan menggunakan air. Ada yang logam yang tidak bereaksi saat itu juga, tetapi bereaksinya sangat lambat, dan ada logam yang tidak bereaksi dengan menggunakan air. Ini adalah salah satu bagian dari urutan reaktivitas dari setiap logamnya. Untuk melihat reaktivitasnya juga kita bisa melihat salah satunya adalah bagaimana magnesium bereaksi dengan uap air. Kita bisa menggunakan seperti ini, ada magnesium, pita magnesium atau kawat magnesium ya, kawat magnesium kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita sumbat, hanya diberi lubang untuk gasnya, kemudian pada bagian yang lainnya digunakan untuk digunakan untuk menempatkan wol yang sudah dibasahi dengan air. Jadi kemudian magnesiumnya ini kita panaskan sampai kemudian dia akan menyala. Ya, menyalanya cukup kuat, dan hati-hati waktu penyalaannya ini magnesium juga bisa bereaksi dengan kaca dari tabungnya, dan dari proses ini kan ada air ya, ada uap airnya di sini nih, karena sudah dicelupkan dengan air kemudian dipanaskan. Nah, magnesium akan bereaksi dengan uap air yang langsung mengalir dari woolnya itu, kemudian dia akan menghasilkan atau melepaskan hidrogen yang di sebelah sana, yang bisa kita tes dengan menggunakan flame test atau uji hidrogen dengan menggunakan lidi yang menyala. Itu menggunakan bagaimana kita menguji bagian lainnya dari reaktivitas. Kita bisa menggunakan logam yang lainnya mungkin ya, silahkan saja, tetapi gunakan logam-logam yang lumayan aman. Dan biasanya hampir susah untuk melakukan pemanasan ini. Kemudian reaksi logam dengan menggunakan oksigen ini agak sedikit rumit untuk beberapa logam. Kita sudah menggunakan tadi magnesium ya, Anda akan susah kalau menggunakan logam-logam yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa video berkaitan dengan beberapa logam bereaksi dengan oksigen. Let's have a look at some sodium. We're going to look at the reaction of sodium with oxygen in the air. If we see our piece of sodium, we see it looks pretty much like a rock.
This is because what we're seeing is a coating of sodium oxide, because sodium reacts with oxygen in the air. In fact, it's stored under oil to keep oxygen and water away from the sodium. Let's cut a fresh surface and observe it. Do you see that the fresh surface is quite shiny? It goes dull fairly quickly as the oxygen in the air reacts with it. I'm going to cut another fresh surface for you so that you can compare. Do you see how it's already become more dull in only a small amount of time? It's reacting with oxygen in the air around us, and that's producing sodium oxide. Let's look at the reaction between magnesium and oxygen. This is not as fast as the reaction between sodium and oxygen because magnesium's not as reactive. I have my piece of magnesium ribbon and my Bunsen burner. I'm going to place the magnesium in the hottest part of the flame and let's see what happens. It's a very, very bright light. You don't want to stare at this light for too long. It can really damage your eyes. Let's have a look at the product of this reaction. We started out with shiny grey magnesium, and now we have a white powdery substance. This is magnesium oxide. Let's look at the reaction between aluminium and oxygen. I have a piece of aluminium. It's a shiny grey colour. Can you see how shiny it is? Let's put it into the Bunsen burner flame. We can see immediately that it is melting in the Bunsen burner flame. Just going to try and heat it as much as I can. Do you see the bit that's been in the Bunsen burner flame? Do you see how it's not shiny anymore? Now it has a coating of aluminium oxide. This is an ionic compound and therefore isn't shiny. Now it's time to look at the reaction of zinc with oxygen. Zinc is also a shiny grey metal. You can see how shiny that is. Now I'm going to heat that in my Bunsen burner flame and see what we get. You can see that this is also melting in the Bunsen burner flame. I'm not going to leave it over the Bunsen burner because I don't want bits of molten zinc dropping down the barrel of the Bunsen burner. Can you see any change? Let's have a look at what happens when we put an iron nail into the Bunsen burner flame. Mostly all that is happening here is that the nail is glowing red hot. Now I'm going to sprinkle iron filings into the Bunsen burner flame. By increasing the surface area of the iron, I should be increasing the rate of reaction. Oh, do you see the sparks? The iron will ignite much more readily when it has higher surface area. I have some steel wool. This has really high surface area. Let's see how that burns in the Bunsen burner flame. We're now going to see how steel wool burns in pure oxygen. Well, really it's just air enriched with some extra oxygen, but it should be enough to really support the combustion. Kemudian kita juga bisa menunjukkan dengan reaksi antara logam dengan senyawa logam yang lainnya.
Ini adalah reaksi yang khas untuk redox. Anda bisa menunjukkan beberapa reaksi yang berkaitan dengan bagaimana setiap logam bisa berkaitan dengan maksud saya adalah bagaimana logam bisa bereaksi dengan senyawaan logam yang lainnya. Nah, yang terakhir setelah Anda memberikan reaktivitasnya, kemudian diskusikan dengan siswa kita bagaimana sih urutan kereaktifannya. Apakah ada kaitan reaktivitas itu dengan tabel periodik, sifat keperiodikan, dan berbagai macam hal yang lainnya yang berkaitan dengan logamnya. Baik, itu yang disampaikan di bagian yang pertama. Kita masih punya beberapa hal yang belum kita bahas. Nantikan di part yang kedua berkaitan dengan redox dan elektrokimia. Di bagian yang kedua nanti berkaitan dengan terutama pada elektrokimianya dan juga elektrolisis. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.